Ada Cover Lens dan Joshua, welcome. Yang baru pada join, kita tunggu sekitar 2 menit ke depan ya. I'm so excited today. Welcome. Yang udah join silakan sebutkan kalian dari mana. Dari mana semua nih asalnya? Ya kasih love, silakan kasih love. 8 orang. Halo Om Robi, welcome Om. Oke, nice. Semua pada masuk. Udah 9 orang. Sebutin yuk, kalian dari mana aja sih? Sambil nunggu teman-teman yang lain. Kita akan nunggu sekitar 2 menitan. Ya. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat sering ditanyakan. Om Hendro dari Cilacap, welcome. Taufik dari Jakarta, welcome. Om Robi dari Jakarta juga. Oke, Jakarta banyak ya. Ada siapa lagi? Om Filipus dari Depok. Terus, next. Cianjur, Om Diki. Banyak nambah terus, 15. 2 menit atau 25 orang saya langsung start ya. Jadi, setup gue sekarang akan pakai whiteboard. Beberapa akan sedikit gue gambar, jadi mohon maaf kalau gambarnya nanti kurang bagus. Om Joshua Bernard dari Jakarta. Om Joshua mah udah ikut webinar ya Om ya. Ini udah materi di webinar nih nanti. Nggak apa-apa, kita akan bahas sedikit. Dan juga teman-teman silakan sharing nanti. Oke? Teman-teman silakan sharing kesulitan untuk konten di rumahnya masing-masing. Problem atau trouble apa sih yang dihadapin di rumah. Oke? Ada siapa lagi nih? Om Arwana Lubang Buaya dari Jakarta. Om Aji Jakarta. Oh, Jakarta banyak ya? Jakarta banyak. Oke, tanpa berlama-lama, udah 2 menit dan yang nonton juga ada 25 orang. Sekarang Tangerang, welcome Tangerang. Sama kayak saya nih, Tangerang Om Alexander Chandra. Nah, topik hari ini kita akan membahas mengenai, kalian udah pasti ngerasain dah, kalau memang udah pernah rawat diskus di rumah, udah tahu kalau diskus itu suka bully temennya. Siapa yang di rumah ikannya ada yang tukang bully? Cung, ayo komen saya kalau misalnya di rumah ada yang diskusnya berantem mulu kerjaannya. Semarang, welcome Semarang. Om Alfauzi. Gak ada yang berantem nih. Surabaya, Om Budi, welcome Surabaya. Nah, Surabaya udah ada. Ada lagi? Ayo, komen. Om Alfauzi, ya komen, silahkan komen saya. Kalau misalnya di rumah kalian diskusnya itu tukang bully. Tapi kalau misalnya ada yang komtank atau community tank di rumahnya kalian masing-masing itu diskusnya rukun-rukun, nggak apa-apa. Silahkan aja komen. Di saya rukun-rukun aja tuh. Di saya ada. Pasti ada premannya. Pasti ada premannya. Kepala suku ya kita sebutnya. Atau diskus preman. Enak kepala suku sebenarnya. Cuma kalau udah terlalu mengganggu kita udah malas sebenarnya. Jadi ada satu diskus yang sangat dominan, dia attack semua diskus yang ada di dalam tanknya. Ada ya, semua ada. Pertanyaan berikutnya, yang membuli itu ukuran berapa sih? Ukuran berapa inch teman-teman yang membuli? Yonatan, welcome. Yonatan Sasmita, ini join di season 3 ya, besok. Tunggu besok, kita akan having fun besok di webinar. Nah, yang jawab saya, ada diskus yang menjadi kepala suku atau diskus yang suka bully, berapa size-nya? Berapa size-nya yang diskus itu tukang bully di tank teman-teman? 4,5 inch paling besar. Oke, berarti 4,5 inch paling besar di tanknya Om Teddy. Terus ada lagi 3 instan, Om Fadli. 3 inch ini komtanknya isinya ada size berapa aja? Apa 3 inch ini ukuran yang menengah? 3 inch ini ukuran yang paling kecil atau ukuran yang paling besar? Paling besar sekitar 3 inch dari Om Taufik, Reza. Kalau ngasih pakan pada dibully. Nah, ini juga nanti akan kita bahas. Kenapa pada saat kita kasih makan dibully? Om Double 4, yang paling gede 6 inch up. Wow, itu diskus jumbo Om. Dari perangainya aja udah bossy banget kan. 4 inch. Oke. Nah, dari data semua yang teman-teman sebutin itu diskus sangat bervariasi ya. Ada yang 3 inch tukang bully, ada yang 4 inch, 4,5, 5 sampai ke size 6 inch. Jadi sebenarnya apa sih problemnya ketika diskus menjadi tukang bully atau berantem mulu lah kerjaannya di dalam akuarium? Ada yang udah pernah menganalisa, ada yang udah mengobservasi. Kenapa diskus berantem? Komen. Kenapa diskus berantem? Banyak, Dev, Rama, welcome, Agung, Adi, welcome buat yang baru join. Kita udah bahas beberapa pertanyaan tadi, diskus ukuran berapa yang membuli temannya itu. Dan pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih diskus itu
jadi membuli teman-teman ya. Ukuran yang paling baik untuk tank diskus berapa kok? Ini belum relevan. Tolong jawab yang kita sedang bahas sekarang dulu ya. Yang pertanyaan di luar topik saya nggak akan baca, kita akan skip. Nih, bagus sekali dari Om Sutrisno Latif. Pas makan doang rebutan. Kalau udah kelar makan, aman. Yes. 4 inch paling gede dari Angga Pratama _AP dan bulinya saat dikasihin makan aja kok. Dari Hakim 09, tempatnya sempit. Dari Om Tanaka, mau cari wilayah teritorial ya. Ikan yang teritorial dari Om Agung Setiawan. Kalau didekatin diskus lain. Jadi ini diskus tipenya yang nggak mau diganggu sama teman-teman yang introvert kayaknya. Nah, ini yang disebutin teman-teman semua udah mencakup beberapa poin yang menyebabkan diskus menjadi tukang bully, terancam teritorialnya. So, saya belajar sama Ko Daniel dan memang udah jelaskan namanya itu adalah semi-communal. Ikan diskus itu adalah ikan semi-communal. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, terutama buat teman-teman yang punya tanknya cukup besar ya, cukup lebar, itu diskus itu termasuk ikan schooling. Benar apa benar? Diskus itu termasuk ikan schooling. Schooling itu maksudnya ikan yang bergerombol. Temannya satu kemana, yang lain ikut. Benar gak? Saya nunggu komen karena ini ada sedikit delay. Diskus itu sebenarnya ikan yang schooling, ikan yang bergerombol, makanya disebut semi-communal. Communal itu berkomunitas, bercommunity, berbareng-bareng, bergerombol. Kenapa disebut semi? Ya itu salah satunya. Kenapa disebut semi? Yang tadi teman-teman sudah sebutin. Kadang pas makan, pas jamnya makan mereka akan muncul keagresifannya, betul? Terus juga dipengaruhi oleh size. Nah, sebenarnya ada beberapa tips dan trik yang akan saya share di sini. Kenapa sih? Gimana sih? Lebih ke arah gimana? Kenapanya kan udah tahu ya tadi. Gimana sih caranya biar diskus nggak menjadi saling bully satu dengan yang lain, atau ada satu diskus yang terlalu dominan? Oke? Nah, ini gue akan kasih gambaran di sini. Misalnya ini tank teman-teman ya. Ini tank teman-teman. Berapapun size-nya, ini tank di tempatnya teman-teman. Terus oh iya, yang belum saya tanyain, kalian ngerawat berapa diskusi di rumah? Ada berapa diskus di tank teman-teman, sebutin. Ayo, cepat. Udah punya berapa diskus dalam satu community tank? Saya masih menunggu delay. Ayo, berapa diskus yang ada di rumah teman-teman dalam satu akuarium? 8, angka bagus. 25, wow, 12. 4. Nah, ini bervariasi sekali ya. Ada yang 4, 8, 25, 12, 6. Lalu 24. Oke, 24 ramai sekali. 14. Kalau tanknya besar, nggak masalah sama sekali. Omerio 14. 5 jenis, 5 ekor dengan jenis yang berbeda-beda. Berarti ada 5 jenis ya Om ya di tanknya. Lalu 15, 8, 7. Oke. Jumlah sangat bervariasi. Pernah nggak dengar saran dari penjualnya atau dari breedernya, kalau memang diskusnya pada berantem, ditambahin jumlahnya, tambah jumlah ikannya? Iya, ada delay, Hakim. Ini Lukman Hakim bukan sih? Loni 10, 3. Nah, 3 ini cukup sedikit. 3, 4 itu sebenarnya jumlah yang sedikit untuk diskus. 6 di ukuran 150 cm. Tank 1,5 meter diisi 6. Itu enak banget. Aman dong Om, harusnya. Pernah ya disebutin. Kalau misalnya Om tanya nih kan ke seller kan, tanya ke penjual, duh diskus saya berantem mulu, dibully mulu, gimana nih 1 sampai mojok, tambahin jumlahnya. Pernah ya Lukman Hakim, pernah. Double 4. Sorry, gue minum dulu. Belum pernah dengar. 13 ukuran 160. Oke, tanknya pada besar-besar ya, berarti bagus. Nah, dari jumlah tadi ada yang jumlah ikannya 3, ada yang 5, ada yang 4, 12, 25, 20. Dari semua ini yang jumlah ikannya sedikit dulu, Ada diskus yang berantemnya agresif sekali nggak? Habis dari yang jumlahnya sedikit, kita akan ngomongin jumlah yang besar. Iya, minum dulu nih. Gue minum pakai ini.
Dirimu ada kan? Lukman Hakim. Ayo. Oke, ini delay ya. Saya ngelihat chatnya nggak real time soalnya. Atau kalau gitu saya rolling aja ya. Ini ada yang jumlahnya sedikit, ada yang jumlahnya banyak. Nah, kenapa sih kita mau tahu jumlah? Kenapa kita gambar akuarium juga di sini? Jadi kalau misalnya gue gambar lingkaran aja ya. Kalian punya diskus ada 5 misalnya. Ini anggap akuarium ukuran 60 cm deh. Ya. Yang biasa rata-rata dipakai di aquascape. Kita punya akuarium ukuran 60 cm. Kita punya diskus ada 5 ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan ukuran misalnya udah 3,5 inch. Atau sampai 4 inch. Dengan tank ukuran 60 cm dan jumlah ikan diskus 5 ekor yang size-nya 4 inch, terasa penuh nggak sih? Kita yang ngelihatnya aja kerasa kepenuhan nggak? Nggak om, sekedar sunduk-sunduk aja pas makan, ngusir yang kecil. Nah, kalau gitu masih normal. Ada yang sampai 1 kuncup kok pusing? Iya. Kalau gitu udah pusing memang. Nah, terasa penuh nggak sih ini? Buat si ikannya. Kita yang ngelihatnya aja udah berasa penuh. Dengan tank cuma ukuran 60 cm, kita isi ikan misalnya 3,5 atau 4 inch sampai 5 ekor, itu udah terasa kayaknya udah penuh gitu loh. Udah jarak antar ikannya aja udah terlalu dekat. Tulisannya kebalik. Ini saya pakai ini sih, facecam, kamera depan. Gimana balikinnya kalau gitu? ya udah anggap aja lah inilah. Ini ada akuarium dan jumlah diskus. Ini kan berasa penuh. Makanya salah satu tips atau trik untuk menghindari diskus membuli, terutama saat makan, itu kita harus punya tank yang lebih besar. Ya. Tips pertamanya kita harus punya tank yang lebih besar. Jangan 60 cm. Oke. Kalau misalnya kita punya 60 cm, itu jarak terlalu dekat, diskus juga udah nggak nyaman. Udah tahu kita diskus semi komunal, oke? Nah, bikinlah tank sampai 80 atau 100 cm, ya. Iya, kamera depan, nggak apa-apa ya, lanjut ya. Yang penting kan nangkap penjelasannya karena kan ada audio juga, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melihara diskus itu termasuk ikan yang bisa ukurannya lumayan besar loh. Dia kalau misalnya sampai gede banget bisa 5 inch, bisa 5,5 6 inch. Ini kita ngomongin size-nya body only ya, nggak sampai ekor. Kalau sampai ekor kita bisa ngomongin 7 inch, 8 inch itu bisa. Oke? Jadi, kalian kalau mau merawat diskus, salah satu tips adalah jangan memaksakan menggunakan tank ukuran kecil. Jangan menggunakan ukuran tank 60 cm. Gunakanlah minimal 1 meter. Oke? Itu satu. Yang kedua adalah, kalau kita udah punya tank yang ukurannya lebih besar, pernah dengar kan tipsnya? Saya geser. Pernah dengar kan tipsnya? Kita kasih makannya disebar. Exactly, kita kasih makan itu disebar. Jadi satu di kiri, ada yang di tengah, ada yang di kanan. Udah nggak bisa dipungkirin, diskusi itu kalau makan pasti berantem. Karena mereka akan ada muncul sifat agresivitas, gue pengen makan yang paling banyak. Oke? Jadi kalian harus tahu di sini. Kita taruh makanan di kiri, di tengah, di kanan. Disebar. Ya. Kalau memang ketemu satu diskus yang dominan selalu menjaga satu area, kalian taruh dulu makanannya di pojokan dulu. Pertama kali taruh makanan, taruh di pojokan. Oke? Habis taruh di pojokan, baru kita cari ke sisi yang sebelahnya. Jadi begitu ikan diskus yang besar, yang agresif itu udah menguasai area di kiri, makanan di daerah sini, dia akan menjaga teritori yang di sini. Benar nggak? Ini teritorial dia nih. Ya, daerah sini, daerah kepunyaan dia. Dan dia akan mengusir ikan-ikan lain dari tempat ini kan, dari makanan yang ada di sini. Ikan-ikan yang terusir akan kemana? Akan ke pojokan yang sebelahnya. Akan ke sisi yang sebelahnya. Dengan larinya ke sisi sebelahnya, kalau kita taruh makanan di sini, mereka makan nggak? Mereka akan makan. Dengan begini, semua dapat makan, semua tumbuh, semua sehat. In the end, mental ikan yang sehat itu bagus. Mental ikan yang sehat itu bagus. Tapi kalau mental ikan pada ikan sakit, itu jelek banget. Jadi,
secara mental udah kalah, dia udah nggak bisa lawan ikan dominan. Nggak bisa. Pernah nggak sih teman-teman ngelihat ada ikan yang kalah galak, tapi dia curi-curi makan? Ada ikan yang kalah galak, dia curi-curi makan. Dia cawi-cawi makanan yang terbang-terbang. Ada nggak? Ya, efektif banget memang kalau disebar. Lukman Hakim. Jadi nggak berebutan satu area. Itu salah satu trik untuk mengakali gimana cara kasih makan. Nah, balik lagi ke size tank. Kalau size tanknya cuma 60 cm, jarak dia renang masih dekat, mau dia dapat teritori di sini, ke sini itu masih dekat loh. Ke daerah sini masih dekat. Dia akan mengattack atau menguasai daerahnya di sini. Speedonya. Dia akan menguasai daerah di sini nih. Kalau tanknya 60 ya. Kalau tank 60, area bawah udah jadi milik dia. Ya, area bawah udah jadi milik dia. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Saya cuma punya tank 60, kenapa nggak ganti 100? Kalau memang merawat diskus, kenapa kita nggak mau investasi lebih di tank 100? 60 cm ke 100 cm, nambah berapa puluh ribu sih? Ya kan? Pertanyaannya begitu. 60 cm ke 100 meter, semeter nambah berapa puluh ribu. Beda kalau ke 1,5 meter ya, itu naiknya agak jauh. Kenapa? Karena tank di atas 1 meter atau 1,5 meter itu ketebalan kaca udah butuh 10-12 mili. Itu naik harganya jauh. Tapi dengan tank 100 cm, ketebalan kaca kan 6 mili. Dasar bisa pakai 8. Naik harganya nggak jauh loh, teman-teman. Jadi ini salah satu tips, kalau kalian mau rawat diskus, rawatlah dengan tank yang cukup besar. Oke? Yang kedua tadi, makanannya disebar. Yang ketiga ada lagi. Kalau misalnya kalian kasih makannya dengan menggunakan cacing beku, kalian beli corong. Beli corong. Tahu nggak corong yang buat kasih makan ikan? Yang buat cacing sutra? Yang ada bolong-bolong di sininya. Pernah lihat? Pasti kalian tahu lah. Tempat makan cacing sutra yang ada bolong-bolongnya. Ini delay, ini chatnya. Saya harus nungguin dulu jadinya sekitar berapa detik. Iya, yang bolong-bolong ada. Nah, memang corong untuk cacing sutra ini bolong-bolongnya terbilang kecil. Ya, memang bisa dilewatinnya cuma oleh cacing sutra. Tapi kalian bisa mengakalin di bagian bawah sini nih, digunting aja atau dipotek. Dipotek sampai ada kotak-kotak yang cukup besar di mana cacing beku bisa lewat di situ. Oke? Ini harus dilakuin. Nggak bisa kita pakai corong terus kita pakai cacing beku. Kalian harus motek bagian bawah sini, dibikin kotak-kotak sehingga nanti cacing bekunya gampang untuk, bahasa Sundanya tuh ngeleos gitu loh, lewat gitu loh. Jadi begitu disontok-sontok sama ikan, ada ikan di sini nih, sontok-sontok tuk 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 tuk, itu juga akan nyebar cacing bekunya. Dengan begini, yang dominan akan menjaga area ini. Ya, yang dominan akan menjaga area ini. Kenapa? Di sini makanan terbanyak. Tapi dia bisa nggak nangkepin cacing beku yang udah bertebaran ke bawah? Kemana-mana, udah bertebaran ke dasar, udah bertebaran ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nggak bisa dia nangkep ke cacing beku yang udah bertebaran. Nah, si ikan-ikan yang kalah dominan, yang kalah teritori daerah atas, mereka akan makanin yang bertebaran ini. Dengan begini semua ikan makan. Yes? Kalau pakai corong cukup satu aja om, tergantung kebutuhan. Kalau mau pakai dua, dirasa butuh dua, bikinlah dua. Ya, ya yang telat join langsung bingung ini gambar apa. Ya, nanti nggak apa-apa, nanti IGTV-nya aku save. Nanti kalian bisa lihat lagi di IGTV-nya, oke? Ya, sampai sini nangkap semua. Jadi ini adalah tips and trick untuk mengatasi diskus yang dominan, yang membuat diskus-diskus lain takut makan. Diskus nggak makan, diskus sakit itu sangat mempengaruhi mental dia, sangat mempengaruhi perilaku dia, akhirnya benar-benar nggak makan loh. Diskus itu termasuk ikan yang menurut saya bodoh.
bodoh tapi punya karakter. Kenapa bodoh? Kalau dia udah takut sekali, udah gara-gara sakit, takut tuh bisa macam-macam ya, mental drop itu bisa macam-macam, gara-gara sakit, gara-gara memang lawan dia, diskus temannya itu sangat besar, jadi takut. Dan misalnya ada yang nge-pair di Komteng itu juga sangat agresif, jadi bener-bener takut sama ikan agresif. Nah kalau ini berkelanjutan 3 hari ke atas aja, itu udah susah. Dan diskus itu bodoh, dia bener-bener bisa puasa, bisa nggak makan sampai dia mati. Ini yang sangat disayangkan dari diskus menurut saya. Dia rela gara-gara ketakutannya benar-benar mogok makan sampai kurus dan akhirnya mati. Kita yang jadi tanggung jawab di mana sih? Tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya di ikan yang besar yang terlalu galak, tanggung jawabnya di ikan kecil yang bodoh yang nggak mau makan, atau tanggung jawabnya di kita sebagai owner yang merawat ikan itu? Coba, ikan yang besar, ikan yang dominan, nggak harus besar, ikan yang dominan, ikan yang kalah mental, atau kita? Salah di mana coba? Corongnya tempel ke dinding aja, Om Wimpy. Nggak usah, biar jangan kemana-mana. Biar dia taruh corong misalnya di pojokan, biar si ikan yang dominan ngejagain daerah itu aja. Cacing beku yang jalan-jalan kemana-mana itu udah jatahnya ikan yang nggak bisa dapat di daerah sini. Ya, salahnya di owner. Salahnya di kita yang beli ikan cuma buat show. Beli ikan cuma buat pajangan. Kalau merawat makhluk hidup, mau ikan, mau anjing, mau apa reptil, segala macam ikan predator juga kita harus memperhatikan ikan-ikan kita, benar nggak? Kita harus mengobservasi. Jadi kalau misalnya kalian untuk hal ini aja nggak bisa mengatasinya, sayang, kasihan ikannya. Ikan yang kalian beli itu tanggung jawab di kalian, benar nggak? Ikan yang kita beli itu tanggung jawab di kita. Kelangsungan hidupnya, makannya, kualitas airnya, itu semua ada di tanggung jawabnya di si owner. Yes, jadi ini beberapa trik untuk mengakali hal ini. Dan ini kayak Lukman Hakim, dia udah ngikut webinar nggak tahu berapa kali dan selalu hadir di live. Ini kita bahas di webinar. Nah, teman-teman udah tahu, udah baca story, udah baca postingan di IG feed. Kita akan ada webinar besok yang membahas ini mungkin cuma berapa persen ya. Lukman Hakim. Ini cuma berapa persen materi yang kita bahas di webinar. Kalau kalian mau ikut webinar, saya mengajak kalian untuk ikut webinar. Ini linknya. Sebentar ya, nanti kita lanjut lagi. /diskus pro. Saya mau bantu teman-teman untuk belajar lebih jauh mengenai diskus dan ikut ke webinar. Besok jam 6 sore kita start ya. Kalau saya pakai 2-3 corong itu boleh nggak? Boleh aja Om Oktav. Cuma kalau saya, mendingan saya pakai 1 dulu. Jangan langsung 3. Karena kita mau mempelajari karakter ikannya. Bener nggak? Kita mau mengobservasi karakter ikannya. Kalau kita pakai 1 corong, kalau dirasa cukup, udah 1 corong aja. Ngapain kita pakai 3? Kalau misalnya 1 nggak cukup, baru kita pakai 2. Lihat lagi. Karakternya berubah nggak? Cara makan mereka berubah nggak? Itu yang harus kita pahamin. Oke? Nah, kata secuil. Yes, ini hanya sebagian kecil dari webinar dan kita akan membahas A sampai Z. Di webinar bantak bener ilmunya luber dan boom. Yes. Ini aja menurut saya udah kelebihan ya. Lukman bener ya. Hadir Koko dimanapun berada akan hadir. Thank you Afeb. Yes, ada siapa lagi nih? Nah, betul diskus memang ingin dimengerti. Yes, Yusnika. Jadi buat kalian join ke webinar. Saya memang di sini menawarkan webinar, tapi di sini kan ada free juga, ada free konten buat kalian yang bisa kalian implementasi langsung, yang bisa kalian lakukan langsung di tempat kalian masing-masing untuk menghindari diskus yang tukang bully. Satu lagi gue kasih lagi deh sekarang. Satu lagi adalah kalau misalnya ketemu satu ikan yang nggak makan aja membuli ikan lain, gimana? Nggak periode makan. Ini kita bahas periode makan sesuai dari pengalaman kita masing-masing. Tadi kan udah banyak yang share ya. Udah banyak yang share kalau mereka agresifnya cuma makan aja. Nanti kalau udah nggak makan, mereka adem lagi kok. Bener nggak? Tapi pertanyaan berikutnya, kalau misalnya dominannya pas lagi nggak makan juga disontok-sontok, gimana? Yes? Gimana? Potek corongnya diapain Om? Pakai tang aja.
atau pakai cutter. Jangan dibolongin terlalu besar ya. Ini bagian dasar biarkan aja ada. Yang dipotek itu yang bagian samping sininya. Yang bagian samping corong. Kalau yang dasarnya, kalau mau dibor bolongin ya silahkan lah. Tapi saya biasa daerah samping yang saya potek-potek sehingga cacing beku bisa nyeplos lewat gitu. Disekat Om, baru gabung dari Medan, nggak apa-apa, nanti bisa ikut yang replaynya. Iya Om, aku ada yang begitu. Yes, ada. Dan gimana cara kita saya mau no anak saya main center. Dan gimana caranya untuk diskusi-diskusi yang seperti ini? Yang pertama, pastiin dulu itu ada yang masang apa enggak. Masang tuh ada yang mau kawin, jantan, betina, ada yang jalan berduaan, ada yang mojok berduaan apa enggak. Karena ikan diskus kalau udah birahi, udah mau kawin, galaknya bukan main. Galaknya bukan main. Kalau misalnya udah terjadi seperti itu ya, kalau misalnya terlalu parah ya ngebulinya, kalau cuma ngusir-ngusir biarin lah di konteng. Tapi kalau misalnya udah terlalu parah ngebulinya, mau nggak mau itu per diangkat. Dikelasin saja Om, lepas ke kali kalau yang gitu. Wah, itu banyak yang ngungut ntar Om. Cara berikutnya, kalau misalnya nggak ada yang masang, tapi ada satu diskus yang benar-benar kerjaannya cuma nguber aja itu ikan, mau makan nggak makan nguber. Kalau misalnya syarat di sini udah kalian penuhi ya, syaratnya catatan di sini, syarat harus dipenuhi. Kalian harus punya tank 1 meter. Kalau syarat tank 1 meter sudah dipenuhi tapi dia masih membuli, mau nggak mau itu harus dipindah ke tank lain. Mau nggak mau itu harus kalian jual. Oke? Memang dasar ikan bantet faktor gen juga bisa. Nah, ngomongin ikan bantet ada yang berani loh sama ikan besar. Thank you Om Erwin udah diangkat tentang ikan bantet. Ikan bantet itu ada yang mentalnya udah dewasa. Mental yang udah berani dewasa, ikan bantet pun berani makan dan lawan ikan-ikan besar. Gitu. So, ini semua balik lagi ke kita sebagai owner. Balik lagi ke kita sebagai owner, seberapa jauh kita mengobservasi ikan kita, seberapa jauh hal yang sudah kita lakukan untuk mengatasi problem yang ada di akuarium kita. Kalau kita sudah sebagai diskus lover, kita udah harus belajar lebih dalam. Tidak sesederhana ngomongin ikan lain. Itu udah nggak bisa dipungkirin lah. Tempat saya, air, dan segala macam itu akan kita bahas. Jadi, nah ini kita ngomongin cuma, ya ini pop whiteboardnya udah ini. Kita ngomongin cuma akuarium. Tapi ada apa lagi sih? Ada faktor air. Ada faktor apa lagi? Cara beli ikan. Lemon no. Ada faktor apa lagi? Penyakit. Sorry ya tulisan jelek. Ada air, ada pemilihan ikan, ada faktor penyakit, ada filter. Ada apa lagi? Ini semua merupakan satu kesinambungan, satu bagian utuh. Jadi kita membersihkan daerah ini, memberikan solusi untuk daerah ini. Kalau ini nggak terpenuhi juga susah. Yes. Oh, jadi size badan nggak efek, cuma ada pengecualian di sana, Om Oktav. Tank 1 meter idealnya diisi berapa ikan? Kita nggak bisa ngomongin 1 meter panjang doang. Lebarnya berapa, tingginya berapa. Ikan saya bantet ukuran 2,5 inch lawan 4,5 inch. Berani nggak Om Teddy? Pasti berani. Kalau memang ikan bantet ya, dan dia sehat, pasti dia rebutan sama ikan 4,5 inch. Ini kita ngomongin suasana di mana ikan ada yang membuli. Tapi, satu sisi yang lain, kalau misalnya kalian ikut DLC, Grup Diskus Learning Center di Facebook, catat ya, DLC, ketik aja Diskus Learning Center di Facebook, dari Zora Diskus, kalian pasti pernah lihat postingan dari Om Sutono. Om Sutono itu ikannya ada yang size-nya 4 inch, mungkin udah 4 inch lebih, atau 4,5 inch. Ada yang size ikannya 2,5 inch, ada yang 3 inch. Mereka makannya rukun. Dan di situ banyak faktor yang mempengaruhi. Dan persiapan Om Sutono itu udah bener-bener apa yang kita tuangkan di webinar dipraktekin gitu loh. Jadi webinar ini nggak untuk semua orang kok. Webinar ini cuma buat orang-orang yang mau belajar, cuma buat orang-orang yang udah
gerah dengan situasi di rumahnya, kok ikannya sakit terus, kok ikannya mati terus. Ini buat kalian, ini solusi buat kalian. Kalau misalnya ikan kalian di rumah sehat aja, tinggal dinikmati, that's good. Lanjut aja, nggak masalah. Tapi jangan sampai kena NDD. NDD apalagi itu masuk lagi nanti di penyakit. Nggak apa-apa tulisannya jelek kok yang jelek aja nggak. Gue nggak fans banget. Thank you. Tanknya ukuran 1 x 50 x 60. Berapa itu? Itu bisa 10 sampai 15 maksimal. Ukuran tank lebih baik main tinggi apa lebar? Dua-duanya. Diskusi itu dikasih tank tinggi itu enak. Bang Iyo ya, Bang Iyo. Om Erio tiba-tiba mati, apa ini? Ada chat sebelumnya nggak? Tiba-tiba mati dengan perut bloating mendadak, apakah mati kekenyangan? Yes. Dan di sini lumayan sering terjadi. Jadi terutama pada burayak sih, pada anakan diskus. Jadi mereka memang anakan diskus itu makannya nggak ngerem. Sebanyak makanan tersedia, sebanyak itu yang dia makan. Dan kalau sampai bloating kekenyangan, mati mereka. Makanan belum sempat diolah, belum sempat dipup, dikeluarin lewat pencernaan, mati. Iya, nge-mirror nih, gue nggak tahu gimana caranya biar enak, karena kan saya harus bacain chat juga dan saya pakai kamera depan. Nge-mirror nggak apa-apa lah ya. Yang penting apa yang di audio dilisankan bisa sampai. Oke, buat teman-teman join webinar besok. Kita ketemu besok hari Minggu jam 4 sore sampai mungkin jam 9 malam. Bisa sampai jam 10, gue nggak tahu deh seberapa antusias besok pertanyaan-pertanyaan selama webinar, dan materinya udah disusun terstruktur mungkin biar kalian dapat grand idea, dapat ide besarnya gitu loh. Nggak comot-comot lagi materi dari seceplok ini, seceplok itu. Besok beres webinar langsung praktekan. Mudah-mudahan kalau memang kalian mengikuti step by stepnya, itu ikan sehat semua di rumah. Oke? Masih ada pertanyaan nggak? 2 pertanyaan lagi deh. Agresif bisa nular nggak, Om? Enggak. Dalam artian nular nih gimana? Kalau gini, diskus itu termasuk ikan semi komunal. Ya, tadi udah dijelasin di awal. Semi komunal. Jadi mereka ikan yang senang bergerombol, tapi juga pada saat makan menunjukkan agresivitasnya. Kalau misalnya ada yang dominan sekali, tadi bisa dipindah tank atau kita jual aja ikannya. Tapi setelah yang dominan ini dijual, keluar dari akuarium itu, pasti akan ada muncul jagoan kedua. Jagoan kedua seberapa parah karakternya? Pertanyaan begitu. Dan ini harus di-trial, harus dicoba, harus kita coba. Apakah kepala suku berikutnya itu kepala suku yang mengayomi masyarakat yang ada di akuarium itu, atau sama jeleknya dengan ikan yang pertama? Umumnya, dominan diangkat pasti akan ada dominan yang baru. Tapi, kalau misalnya karakternya tidak sejelek yang pertama, itu aman-aman aja. Dengan trik-trik yang ini aja pas makan. Sip. Wah, seru nih kayaknya webinar ini aja udah seru. Seru. Beberapa orang yang kasih feedback itu ikut webinar 4 jam, 5 jam bener-bener dipantengin. Kita yang season 1, yang season 2 itu sampai jam 12 malam. Kenapa kita buat hari Minggu? Biasanya kita buat hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu mulai jam 7, non-stop rally dari jam 7 sampai jam 12. Istirahat cuma 5 menit. 5 menit cuma buat ke toilet. Nah, sama isi air lah, minum, ngopi, segala macam, bikin kopi kedua. Dan mereka stay di situ. Dan saya harapin teman-teman semua yang memang pengen belajar lebih jauh, silahkan ikut. Karena ini webinar bukan untuk semua orang. Ini cuma buat kalian yang mau belajar. Cuma buat kalian yang udah gerah sama situasi kalian di mana ikan diskus sakit. Kita hobi itu mau having fun. Kita hobi itu mau happy-happy. Kita mau menikmati pulang kerja selonjoran di sofa, seduh teh, seduh kopi sambil ngeliatin akuarium. Wah, ikan diskus makannya rukun, ikan diskus berenang enak. Kagak ada lagi tuh cerita ikan diskus hitam. Kalaupun memang kita dapat ikan diskus sakit, kita udah tahu cara menanganinya. Kenapa? Karena ada satu kunci dalam penanganan ikan diskus itu, jangan panik. Ya, aku sebutin sekarang, jangan panik. Cuma jangan seberapa panik. Panik itu karena kita tidak tahu kan. Karena kita nggak punya background ilmu apa-apa. Karena kita nggak tahu mau pakai obat apa. Akhirnya dijebrusin semua obat yang ada di rumah, mati ikannya. Teman-teman bisa tanya sama yang udah ikut season 1 dan season 2.
Mereka ketemu diskusi sakit, udah lebih tenang sekarang. Dan kita ada support group dari WhatsApp yang Next Level DLC yang udah ikut webinar. Jadi di situ saling support. Ada yang punya penyakit apa udah nggak malu. Gue udah ikut webinar, kenapa ikan gue sakit? Mereka posting kok di sana. Om Erwin, Om Reza, Erwin, Reza dan kawan-kawan lain begitu ada ikan sakit, posting di sana, dibantuin semuanya. Sama yang udah lebih, mungkin udah pernah ngalamin, udah lebih pengalaman, atau karena begini, kita ikut webinar 5 jam. Pasti ada tiap orang tuh beda-beda dapatnya, bener nggak? Tiap orang yang langsung langsung hafal banget materi tentang air. Ada yang hafalnya tentang filter, ada yang hafalnya tentang penyakit, dan seterusnya. Itu tektokannya di dalam grup WhatsApp saling membantu. So, jadi setelah webinar udah kalian nggak dilepas. Kita masih ada komunitas yang ikut webinar, yang action taker, yang mindset atau pikirannya udah lebih terbuka dan mau maju, mau naik level lah istilahnya, naik tangga. Karena kan kita punya grup DLC dan saya tagline-nya selalu where hobbies and passion goes to the next level. Saya pengen bawa kalian tuh nggak cuma beli ikan taruh di akuarium. Banyak hal yang bisa dieksplor di sana. Gitu. Oke? Webinarnya tuh 4 jam atau jam 4 atau jam 4. Kita mulai jam 4. Kenapa kita bikin yang season 3 ini di jam 4? Karena ada masukan dari Om Chandra. Coba deh kamu bikin webinar. Itu dari season 1, season 2 beliau ikut loh. Materinya sama. Season 1 ikut, season 2 ikut. Itu materinya sama. Jadi dia kasih masukan, Hendra, coba kamu bikin webinarnya ada jam istirahat makan malam misalnya. Ya udah, kita bikin di season 3. Season 3 kita bikin jam 4 sampai jam 6. Jam 6 istirahat mungkin 45 menit, mungkin sejam. Baru jam 7 kita gas lagi sampai jam 9 atau jam 10. Tergantung nanti season 3 nih gimana nih teman-teman ya gitu. Oke, 4 jam jadi 5 jam lebih ya. Karena saya ngomong 4 jam sampai 5 jam loh di dalam webinar. Dan energi saya bukan dari energi saya sendiri. Energi saya dapatkan dari chat yang teman-teman webinar masukin. Mereka sangat antusias di dalam. Stay tune 4 jam sampai 5 jam ikutin webinar. Oke. So, aku sangat mengencourage kalian untuk ikut webinar kalau mau belajar lebih jauh. Oke? Kalau udah capek sama ikan diskus yang sakit-sakitan. Kalau kalian mau menikmati hobi diskus yang levelnya naik. Yang nggak cari-cari informasi kalang kabut pas diskus sakit, beli obat sana, beli obat sini. Yang ikut webinar udah ready stock tuh. Obat apa aja sih yang harus kita siapin. Bahkan kayak Lukman Hakim, kalau nggak salah kamu beli juga kan obatnya, tapi nggak pernah kepake mungkin obatnya. Jadi gini, satu hal yang mau saya sampaikan juga, kalau mau rawat diskus itu bukan kita ngobatin ikan doang. Kalau mau rawat diskus itu jangan sampai ikan kita sakit. Gimana caranya? Gitu kan? Jangan-jangan season 3 mulai jam 4 selesai jam 12. Jangan om, ntar besokannya saya yang tepar. Kita bikin jam 9 sampai jam 10 lah. Karena banyak teman-teman yang udah bayangin loh teman-teman, banyak yang ikut webinar itu udah usianya kayak orang tua saya, dan mereka belajar di sana bareng-bareng sama kita. No boundaries, nggak ada batasan. Mereka belajar bareng-bareng. Om Sutono yang udah sukses, udah cukup berumur, kayak orang tua saya, itu ngebimbing. Malah ngebimbing saya dalam, memang di luar webinar, tapi banyak support yang datang dari teman-teman webinar. So, kenapa saya bikin terus webinar seperti ini? Karena awalnya saya ragu waktu bikin season pertama. To be honest, saya jujur aja, awalnya saya ragu. Apakah memang benar teman-teman mau belajar? Dan itu banyak support waktu bikin season 1. Banyak sekali yang join. Dilanjutin ke season 2, join lagi, sekarang kita bikin season 3. Karena kita mau menolong lebih banyak diskus lover agar menikmati hobinya itu lebih enak. Capek nggak sih pulang kantor cuma lihat ikan sakit? Pulang kantor kerjaannya water change karena ikan sakit. Enakan pulang kantor duduk di sofa, seduh kopi, seduh teh, ngobrol sama keluarga sambil nikmatin ikan. Yes. Kalau siripnya kuncup, biasa saya pakai akriflavin. Ya, akriflavin merupakan salah satu drug of choice, salah satu obat yang menjadi pilihan untuk penyakit eksternal. That's good. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Kalian kalau mau join, langsung ke bit.ly/diskuspro. Oke? Sekarang udah menjelang jam 6 sore. Kalian silahkan menikmati weekend. Sampai jumpa besok. Jangan ragu, langsung registrasi aja sekarang. Oh iya, webinarnya berbayar 497.000, tapi jangan lihat 497.000-nya. Pasti berbayar karena saya kompil materi dan ada hal lain kenapa webinar ini harus berbayar. People always take granted loh. Selalu menganggap hal gratis itu sepele. Di sini kalian berbayar, di sini kalian akan meluangkan waktu, di sini kalian akan memfokuskan diri untuk lebih belajar. That's it. Kenapa harus berbayar? Karena orang akan menghargai materi ketika kalian membayar materi tersebut. Coba dulu. Sekarang mungkin banyak mental block, tapi begitu kalian jump in, rasain pengalamannya. Kalau memang nggak bermanfaat, saya balikin uangnya. That's it. Itu janji saya waktu di season 1 dan nggak ada yang balikin. Semua satisfied, semua puas. Saya kasih garansi, kalau memang kalian nggak puas sama materinya, saya balikin uangnya. Gitu. Dan mereka semua puas season 1, season 2, dan itu merupakan dorongan buat saya loh untuk sharing sama season 3. Nggak apa-apa om berbayar dibandingkannya mati terus. Yes, Om Zulfikar belum ikut kan ya? Ikut. Itu, oke? Sampai jumpa hari Minggu besok. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa join grup free kita di Diskus Learning Center Facebook group. Kalian bisa lihat juga testimonial dari teman-teman season 1, season 2. Tinggal ketik aja di search box-nya dengan kata webinar. Nanti akan muncul tuh, kalau misalnya belum yakin. Nanti juga saya akan post story deh. Post story biar kalian gampang, teman-teman Instagram, untuk lihat feedback dari season-season sebelumnya. Oke? Semoga materi hari ini, sore ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan kaget lagi, jangan takut lagi kalau memang Diskus saling bully. Nah, itu memang karakternya, memang karakter dari Diskus itu tukang berantem. Mereka ikan yang semi-teritorial, semi-communal. Oke? Thank you semuanya, sampai jumpa di webinar besok hari Minggu jam 4 sore. Oke? Luangkan waktu di sana. Jangan anggap kalian nanti pasti dapat rekamannya, tapi jangan anggap dengan menonton rekaman bisa sama hype-nya, sama energinya dengan ikut live. Saya encourage banget untuk ikut live. Ikut live. Saya akan ngomong langsung sama kalian, saya akan bacain chat-chat kalian selama webinar. Energinya beda. Really different. Sangat-sangat berbeda. So, kalian akan dapat rekamannya, tapi jangan fokus sama rekamannya. Sediain waktu kita belajar bareng-bareng tentang Diskus di besok hari Minggu jam 4. Oke? Thank you teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar besok. Bye-bye. Salam Diskus Lover Indonesia.